Markus pasal 4 berbunyi begini, saudara. Pada hari itu, saudara, di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan waktu sudah siang, sudah petang, lalu Yesus memanggil mereka dan mengajak mereka. Tuhan Yesus berkata begini, ayo mari kita bertolak ke seberang. Nah, saudara ingat baik-baik ya. Pertama, bahwa yang mengajak murid-murid untuk pergi ya naik perahu menyeberang adalah Tuhan Yesus, saudara. Amin. Nah, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Nah, Yesus duduk di perahu itu dan perahu-perahu yang lain mengikuti perjalanan itu, saudara. Nah, tiba-tiba, saudara, nah ini yang seru, saudara. Di tengah perjalanan, maka Alkitab berkata mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara lihat, garis bawahi, taufan atau gelombang atau badai yang sangat dahsyat, saudara. Dan ombak menyembur atau masuk sampai kepada perahu mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa perahu itu akan tenggelam karena penuh dengan badai. Saudara, bukankah di tengah-tengah perjalanan kita seringkali tiba-tiba ada badai percobaan? Bukankah seringkali di tengah-tengah hidup kita tanpa kita sadari tiba-tiba terjadi badai? Saudara, nggak ada orang yang bisa menebak apa yang terjadi seperti pandemi COVID-19. Tidak ada, saudara. Itu tiba-tiba terjadi. Bahkan kita Indonesia mungkin berkata bahwa kita nggak mungkin masuk corona, saudara. Ya, dengan alasan bahwa suhu kita cukup panas dan corona tidak bisa hidup di suhu yang panas. Tetapi tiba-tiba, saudara, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang mati karena COVID-19. Saudara, lalu Alkitab mencatat pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, saudara. Peristiwa di mana ombak terjadi, badai terjadi, Yesus tertidur dengan nyenyak, saudara. Lalu murid-muridnya membangunkan dia. Mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, saudara. Saudara, ini merupakan pertanyaan yang gak logis, saudara ya. Mana mungkin Tuhan yang mengajak mereka menyeberang, ikut bersama-sama dengan Tuhan. Lalu mana mungkin Tuhan mau merencanakan atau mau mencelakakan mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangun lalu dia menghardik angin itu. Dia berkata, saudara, dengan tegas, dengan otoritas sorga, diam. Dan Alkitab mencatat, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Lalu Yesus berkata begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, bukankah mereka sudah mengikuti Yesus begitu lama? Bukankah mereka sudah melihat begitu banyak mujizat dan kuasa yang Tuhan lakukan? Tetapi kenapa, saudara, mereka menjadi sangat takut? Alkitab berkata. Saudara, saya mau bilang begini. Pernahkah melihat orang olahraga papan selancar enggak, saudara? Pernah enggak saudara lihat? Ya, selancar-selancar ya, banyak saudara ya di Lombok ya, di NTB, NTT, di Nias sendiri, saudara ya, tempat-tempat yang kami sering pergi melayani. Itu, ombaknya besar-besar, saudara, dan banyak sekali para selancar. Bahkan dari seluruh dunia datang, saudara, seperti di Mentawai. Mereka datang begitu jauh, berjam-jam melewati berbagai negara untuk datang ke Indonesia, ke Bali, ke Lombok, ke Mentawai, ke Nias, saudara, untuk mencari apa? Ombak yang besar. Saudara, para selancar itu mencari gelombang yang besar. Mereka mencari ombak yang kalau bisa tingginya 7-10 meter. Kenapa, saudara? Karena di tengah-tengah ombak yang besar, gelombang yang besar itu, mereka menemukan sukacitanya. Saudara, saya pernah mencoba memakai papan selancar. Saudara tahu, saya baru melihat ombaknya aja yang mungkin cuma tinggi 3 meter, itu sudah ketakutan, saudara. Apa yang terjadi? Sampai saya nggak bisa naik ke papan itu, saudara. Kenapa? Karena rasa takut itu menguasai. Saudara lihat, tetapi mereka lihat, saudara.
Justru semakin tinggi ombak itu, semakin tinggi gelombang itu, semakin mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka menari di situ, saudara. Dengan papan selancarnya mereka menari di atas papan selancar itu, saudara. Mereka menari di gelombang itu, mereka menari di ombak yang besar itu, saudara. Kenapa mereka bisa melakukan? Karena rasa takut mereka sudah hilang. Rasa cemas mereka sudah hilang. Kenapa rasa takut dan rasa cemas mereka hilang? Karena ada sukacita ketika mereka berada di gelombang yang besar itu. Saudara, ketika ada badai, goncangan, topan, murid-murid mulai panik, saudara. Mereka mulai cemas, gemetar, bingung. Mereka mulai melihat sebuah ancaman yang akan terjadi di dalam perahu, di dalam hidup mereka. Saudara lihat, padahal di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Yang dimana mereka pernah melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Yang dimana mereka pernah melihat, saudara, kuasa Tuhan nyatakan. Tetapi kenapa, saudara? Mereka merasa takut. Mereka merasa panik, saudara. Mereka merasa cemas dan gemetar, saudara. Karena murid-murid Yesus sudah dirasuki yang namanya ketakutan. Sudah dirasuki yang namanya panik. Saudara lihat. Sehingga apa? Mereka nggak bisa menguasai diri mereka. Saudara, saya mau bilang, masalah kita gereja Tuhan kadangkala tidak siap menghadapi gelombang, badai, goncangan. Karena ketika badai, gelombang itu menerpa kehidupan kita gereja Tuhan, terlebih dahulu kita selalu panik dan takut, saudara. Saudara, panik dan takut akan mengalami gangguan mental, saudara, saya mau bilang. Kenapa banyak orang selalu dihimbau, saudara, untuk menghadapi pandemi COVID-19, jangan panik, jangan takut. Sebab kalau kepanikan dan ketakutan sudah merasuki orang, saudara, maka imunnya itu akan turun. Mengakibatkan dia akan gampang sekali diserang oleh virus corona ini, saudara. Saudara, kalau orang yang panik, orang yang takut, maka pertama, saudara, mentalnya itu akan terganggu. Sesudah mental, maka kesehatannya akan terganggu. Orang Jawa bilang pikirannya nggak mudeng lagi, saudara. Jiwanya mulai drop. Dan bisa-bisa dengan kondisi seperti itu dia ambil jalan pintas yang konyol. Misalnya bunuh diri, atau lompat dari gedung, atau gantung diri, dan lain sebagainya. Karena itu saya mau bilang jangan takut, jangan panik, saudara. Ketika ada persoalan, ada gelombang, ada masalah besar yang kita hadapi. Saudara, pernah nggak kita bertanya di dalam diri kita? Kenapa kita orang percaya ya, orang yang benar, orang yang rajin ke gereja, yang takut akan Tuhan selalu mengalami atau ditimpa masalah yang buruk, masalah yang rumit, goncangan yang hebat. Dan pertanyaan ini yang sering muncul dalam benak kita orang percaya. Mengapa, saudara? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, perlu kita menyadari bahwa Tuhan mengizinkan persoalan yang sangat sukar. Karena di tempat yang sukar ini, di tempat yang ada goncangan ini, Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya. Dan mujizat itu akan terjadi ketika kita tidak takut, tidak cemas, tidak panik. Saudara, saya dan kita pernah mengalami kejadian yang menakutkan dan membuat semua panik. Kami berada di dalam sebuah pelayanan di sebuah tempat yang sangat jauh di ujung utara Indonesia. Saudara, karena kami sedang melayani dan terburu-buru, maka terjadilah di mana pesawat satu-satunya yang mengantarkan kami harus kembali, saudara, ke Manado dan Jakarta. Tetapi saat itu saya masih berada di darat dan Tita sudah naik ke pesawat. Nah, singkat cerita, nanti Tita akan cerita gimana, saudara, di perjalanan dia ada di pesawat, sementara papanya ada di darat, saudara. Ya, nanti Tita ceritakan. Gimana, Cik? Mungkin masih ingat peristiwa itu, Tita. Ayo cerita.
Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Di sini saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun yang lalu itu saya dan Papa beserta tim kita pelayanan ke Pulau Miangas di Manado sana di Sulawesi Utara. Kita pergi ke sana. Habis itu setelah tiba di sana, kita bagi tim. Ada tim yang stay di bandara dan juga ada tim yang berangkat ke menara. Yang jaraknya lumayan jauh dari bandara. Dan di situ kita cuma dikasih waktu gak sampai setengah jam, itu benar-benar harus cepat karena pesawat dia mendarat, habis itu dia angkut penumpang, habis itu dia langsung berangkat lagi balik ke Bandara Manado. Setelah kita tiba di sana di Miangas, di Bandara Miangas, kita langsung turun cepat-cepat, kumpulin masyarakat, anak-anak sekolah karena kita mau membagikan berkat di sana buat masyarakat di Miangas. Dan kita bagi tim tuh, saudara semua. Setelah itu, saya dan Papa dan ada beberapa orang yang tinggal di bandara dan ada beberapa orang juga yang berangkat ke menara. Setibanya di sana kita langsung membagikan berkat bagi orang-orang di sana, dan tiba-tiba bagian dari pesawat itu orang-orang yang bagian pesawatnya kayak pramugari di sana agak-agak cepet gitu kan orangnya, ayo yang bagian pramugarinya ayo kita udah mau berangkat 5 menit lagi. Terus sedangkan teman-teman yang masih di menara itu belum balik ke bandara, jadi udah dipaksa ayo cepat tinggal 5 menit lagi, kalau enggak terpaksa ditinggal gitu. Akhirnya saya sendiri udah bingung, masih duduk di SMA kelas 2 waktu itu, tapi saya udah bingung gimana nih, Papa udah suruh saya pergi, ayo Tita naik ke pesawat, nanti Papa susul naik pesawat. Akhirnya saya percaya kan kalau Papa ikut ke pesawat. Akhirnya saya naik, saya duduk di pesawat belum masih nyalain mesin, cuman dia belum mau jalan gitu. Setelahnya di sana Papa masih ngurusin orang yang belum balik dari menara itu. Akhirnya saya juga bingung nih, Papa kok nggak naik gitu. Akhirnya saya, puji Tuhan saya duduk di kaca, jadi saya lihat perhatiin mana nih Papa kok nggak naik. Papa cuma lihat, aduh mereka belum balik. Aku udah doa aja dalam hati, saya udah doa, Tuhan ini gimana dong kalau misalnya udah pikiran negatif dulu, gimana nih Tuhan kalau pisah nih sama Papa. Aku udah takut banget. Habis itu orang-orang udah naik, tiba-tiba pintu pesawatnya ketutup, pramugari langsung siapin, udah seperti biasa pramugarinya udah suruh pakai safety beltnya. Habis itu aku di situ udah takut, saking takutnya gemetar. Ini gimana nih, udah ditutup pintu pesawat, terus baling-baling udah diputer, aku udah pesawatnya udah mundur, siap-siap dia mau terbang. Aku udah gimana nih, aku udah ya ampun ini gimana, pertama kali pelayanan ke pulau terkecil gitu. Habis itu langsung pisah gitu sama Papa. Habis itu ini gimana, terus tante yang tim yang itu, udah kita tenang ya, tenang. Aku udah bingung, Papa aku lihat lo, Papa di mana, aku udah kayak gitu. Terus pas pesawatnya udah mau naik ke udara, habis itu aku lihat Papa baru nongol. Papa cuman dada gini, dada gitu. Aku udah lihat, ya ampun ini Papa santai banget, gimana? Di pesawat aku udah tahu, aduh jangan-jangan ini pesawatnya mau, dalam hatiku puter balik ya, jemput yang ketinggalan dulu. Tapi kan gak bisa. Akhirnya dia jalan terus. Habis itu dia mendarat dulu sebelum ke Manado, dia mendarat di bandara mana aku kurang tahu itu. Di situ aku udah bingung gimana nih, sampai ada tante yang dari tim kita itu dia kasih aku coklat kan. Udah Tita tenang ya, nanti Papa tenang kok, pasti pulang kita sama-sama ke Jakarta. Terus kan aku udah bingung, sampai dia kasih makanan gak mood semuanya, aku gak mau. Akhirnya aku cuma bisa nangis, sampai orang yang naik dari bandara yang kedua itu dia mau naik, dia liatin aku, anak-anak ini kenapa, mungkin dalam hatinya gitu, kenapa gitu kan. Terus aku kan masalahnya aku masih kelas 2 SMA gak tahu apa-apa waktu itu. Terus akhirnya aku cuma bisa nangis sambil doa. Terus aku tidur, aku kira mudah-mudahan aja mimpi, pas bangun masih sama aja gitu kan. Ternyata emang benar Papa udah ketinggalan. Dan yang aku dengar di situ pesawat seminggu sekali kan, baru bolak datang ke Pulau Miangas itu seminggu sekali waktu itu aku kalau nggak salah dengar. Habis itu aku pulang, nyampe lah di Bandara Manado. Untung puji Tuhan Papa punya teman dari Manado itu, ada tuh temennya Papa, dia sama aku kan, udah Tita kamu tenang, Papa pasti ini kok. Tapi aku tetap kepikiran mau pulang ke Jakartanya gimana, aku mau masak sendiri gitu, tiket semuanya di Papa gitu kan, maksudnya nggak tahu gimana nih caranya. Tapi aku berserah aja sama Tuhan, sampai pulau, sampai di Bandara Manado, kita sama Om itu, udah Tita tenang ya, kamu ke rumah Om aja nanti, kata temannya Papa. Aku udah ikut aja deh, percaya aja sama temannya Papa. Terus singkat cerita, aku udah pergi ke rumah itu. Habis itu dapat kabar dari Papa. Aku kan coba telepon Papa gak bisa karena gak ada signal. Di pulau itu benar-benar gak ada signal. Terus aku udah bingung ini gimana nih. Tiba-tiba 1 hari setelah itu dapat telepon dari Papa. Dari Papa katanya,
puji Tuhan dapat ini ada pesawat angkatan laut yang mendarat ke Pulau Miangas itu. Jadi tim yang di sana yang ketinggalan di Miangas, mereka bisa kembali lagi balik ke Manado dan naik pesawat itu tuh. Tapi kita harus nunggu 1 hari lagi. Jadi mukjizatnya yang harusnya gak ketemu Papa seminggu dan harus stay di Manado, tapi cuman 2 hari atau 3 hari Papa udah bisa ketemu lagi sama kita di Manado. Itu aja sih kesaksiannya. Terima kasih. Amin, 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 amin. Saudara, puji Tuhan, saudara. Memang situasi pada waktu itu begitu panik, saudara ya. Tetapi saya coba untuk menenangkan diri. Saya coba untuk menenangkan tim yang ketinggalan, saudara ya. Karena saya tahu, saudara, nggak mungkin, saudara, Tuhan akan membiarkan kita ya ketinggalan di pulau yang kecil itu, saudara. Dan nggak mungkin bahwa Tuhan punya rencana yang jahat, yang jelek kepada kita. Saya mau bilang, saudara, terakhir, setiap apapun yang kita hadapi, jangan takut. Sebab kalau kita takut, kita panik, maka kita akan kehilangan iman kita. Kebanyakan gereja Tuhan punya Tuhan yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, sanggup mengatasi masalah. Cuma kadangkala, saudara, sebelum masalah itu diatasi, kita sudah panik dan takut. Yang menyebabkan akhirnya semua yang kita lakukan menjadi gagal dan sia-sia. Saudaraku, goncangan gelombang badai yang besar diubah menjadi berkat yang besar. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena di tengah-tengah goncangan kita tidak takut, saudara. Kenapa kita tidak takut? Karena kita tahu Tuhan Yesus sebagai nakoda dalam hidup rumah tangga kita. Katakan. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang Baik saudara, biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita. Saya akan berdoa buat saudara sambil saudara boleh memegang bagian-bagian tubuh yang sakit malam hari ini. Karena saya percaya saudara, ketika engkau tidak takut terhadap sakit penyakitmu, ketika engkau tidak takut terhadap kondisi yang engkau alami, ketika engkau tidak takut dengan badai apapun dalam hidupmu, maka percayalah saudara, Yesus akan bertindak dan menghardik semuanya ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, menjamah setiap saudara-saudara kami yang sakit sampai malam hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan bekerja. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang dalam masalah Tuhan menjadi sumber jawaban mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mulai hari ini
Tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan, tidak ada kepanikan di dalam hidup kami semua ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengambil alih hidup kami. Tuhan yang menghardik semua persoalan kami. Tuhan yang menghardik semua sakit penyakit kami. Tuhan yang menghardik semua keterikatan kami. Bahkan semua persoalan, pergumulan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sumber segalanya yang dapat mengatasi, yang dapat menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ada dimanapun. Hari-hari ini apa yang mereka hadapi ya Tuhan. Sepanjang kurang lebih 3 bulan menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjadi kekuatan atas mereka. Menjamah hati mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang takut. Mereka tidak jadi lagi menjadi orang-orang yang pasrah, yang panik. Tetapi justru ya Tuhan, karena mereka percaya Engkau ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kami semua. Maka kami mau berkata malam hari ini Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan panik. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah berkat Tuhan, janji Tuhan, semuanya digenapi di dalam kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Ya, saya nggak bisa baca ya karena kamera agak jauh. Tapi saya percaya saudara yang sudah bergabung bisa mendapatkan berkat malam hari ini. Sekali lagi saya mau berkata, firman Tuhan berkata, jangan takut saudara. Jangan panik. Sebab percaya Tuhan ada. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Rumah tanggamu yang kelihatannya mulai hancur, mulai mengalami masalah, jangan takut. Berkata kembali malam hari ini, Tuhan Engkau nakoda kami. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan, yang sudah nyatakan. Kita akan ketemu lagi besok hari Kamis di acara yang sama, saudara, Sahabat Raja. Ya, nanti ada kesaksian yang dahsyat lagi yang saudara boleh dengar. Baik saudara, kita tutup pertemuan kita, program kita Sahabat Raja dengan satu pujian yang indah. Ya, pujian dari kota kelahiran saya, kota Manado. Dan pujian ini berbicara tentang bagaimana kita ingat dan berdoa buat keluarga kita di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Shalom. Tetap hendak melulu